Shalom teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya diberkati Tuhan dan sangat luar biasa ya. Oh iya, hari ini kita ibadah pakai video dulu ya, karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Setelah ini akan ada firman yang dibawakan oleh Mas Bertus. Selamat beribadah. Shalom semuanya, apa kabar para kaula muda, para remaja GKJ Sukoharjo? Baik-baik semuanya ya. Ya, mari sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi ada baiknya, mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Roh Kudus yang berkati kami dan memberikan hikmat pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, jadi gini adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, di luar negeri sana ataupun di Indonesia pun juga ada beberapa orang yang memiliki talenta ataupun memiliki bakat yang dipupuk sejak kecil ataupun warisan dari orang tua. Kan ada yang memang bakat itu ataupun talenta itu diasah dari kecil atau memang itu sudah keturunan dari orang tua itu ada. Nah, di situ ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa bakat itu tetap terus dikembangkan. Ada satu bakat dari Indonesia yang dulu menang Grammy itu loh. Grammy siapa ya namanya? Lupa saya. Itu ada satu orang anak umur sekitar 13 tahun yang sudah memenangi piala Grammy dengan keyboardisnya ataupun dengan pianisnya gitu, dengan pianonya dia bisa menang seperti itu, dan itu dipupuk ataupun sudah keturunan tuh dari kecil seperti itu. Nah, kita ini pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan ini juga diberi talenta oleh Tuhan, entah itu talenta untuk melayani, talenta menyanyi, talenta untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Itu harus kita pupuk juga. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan kali ini? Mari sama-sama kita mau buka firman Tuhan ataupun Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai 30. Tapi saya mau bacakan yang ayat 14 sampai yang ke-18 saja. Nah, nanti untuk sampai ayat yang ke-30 teman-teman bisa baca di rumah gitu ya. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uangnya. Nah, uang tuannya ya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Nah, ini adalah perumpamaan tentang talenta. Talenta itu jika ditukarkan dengan 1 talenta itu jika ditukarkan dengan uang, ataupun ketika itu uang itu sangat berharga, 1 talenta itu sangat berharga, yaitu 6.000 hari kerja gitu. Jadi 1 talenta itu bila ditukar dengan uang itu 6.000 upah kerja itu, 6.000 hari
upah kerja gitu. Jadi sangat banyak sekali, sekitar ya jutaan lah ya satu talenta itu, seperti itu. Jadi kalau ini ada 3 hamba, yaitu ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, ada yang menerima 1. Nah, yang 5, yang menerima 5 ini ya dia berterima kasih, lalu dia mengembangkan talenta itu, kemudian mendapatkan 5 lagi tuh. Kemudian yang 2 juga dikembangkan, mendapatkan 2. Yang 1 karena dia tahu bahwa si tuannya ini kejam dan lain sebagainya, dia menyimpan talentanya itu di bawah tanah, akhirnya dikuburnya talenta itu, dan kemudian ya tidak mendapatkan apa-apa itu. Nah, itu kemudian di perikop ini tuannya datang, terus hamba yang mendapatkan 5 talenta itu kemudian dia memperoleh 5 talenta lagi. Dia memberikan kabar kepada tuannya, "Tuan, ini 5 talenta yang kau berikan, dan ini sudah kukembangkan menjadi 5 talenta lagi." Itu, "Wah, kamu hamba yang baik dan setia. Pergilah dan kamu akan bersama-sama denganku." Tuh, seperti itu. Yang 2 juga seperti itu. "Wah, Tuhan, ini ada 2 talenta yang Tuhan berikan pada saya, dan biarlah yang 2 ini sudah saya hasilkan ini, biar saya kasih kepada Tuhan gitu. Maka, wah, kamu hamba yang setia, hamba yang baik, maka pergilah kamu bersama-sama denganku." Nah, yang 1 talenta ini, "Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang sangat jahat, yang memeras para rakyat dan lain sebagainya, seperti itu. Saya tahu, dan talenta ini saya kubur saja di tanah seperti itu, dan saya tidak mau mengembangkannya." Terus apa jawab tuannya? "Hei kamu, aku ini memang pemimpin, ataupun aku ini memang tuan yang sangat jahat. Kamu tahu, aku ini tuan yang sangat jahat. Tapi kamu tidak mengembangkan talenta ini, maka kamu akan menerima akibatnya, yaitu kamu tidak akan masuk dalam kerajaanku." Dan di sini dikatakan ayat 30, "Dicampakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, jadi gini teman-teman. Hamba yang setia, hamba yang baik diberikan tempat yang mulia oleh tuannya. Hamba yang tidak setia atau hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya itu, atau menyimpan talentanya itu untuk dirinya sendiri, yaitu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, seperti itu, dan dianggap benar-benar hamba yang tidak berguna, seperti itu. Lah, bagaimana dengan kita ini, anak-anak Tuhan? Kita ini anak-anak Tuhan ya harus berhikmat ketika kita diberikan talenta oleh Tuhan, ketika kita diberikan bakat oleh Tuhan untuk melayani, untuk bermain musik, untuk memimpin pujian dan lain sebagainya, untuk ya kita diberi talenta, wah, saya di sekolah ini bisa mempelajari banyak hal seperti itu, dan saya bisa memberi banyak orang berkat seperti itu. Itu juga talenta, teman-teman semuanya. Jadi ketika kita mendapatkan talenta itu, ya mari kita tetap terus kembangkan. Tapi satu hal yang harus kita mengerti dan pahami ketika kita mengembangkan talenta ini, bukan untuk diri kita sendiri, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, seperti itu. Seperti halnya yang tadi 3 hamba ini, yang 2 hamba mereka mengembangkan dan diberikan kepada tuannya, dan tuannya, "Hei kamu hamba yang baik, hamba yang setia, masuklah dalam kerajaanku," seperti itu. Dan hamba yang tidak baik, yang tidak berguna tadi, itu diletakkan itu, atau dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di situ terdapat ratap dan kertak gigi, seperti itu. Jadi mari kita tetap terus kembangkan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, ataupun bukan untuk sombong-sombongannya kita, bukan untuk aku banyak talenta nih, ya sudahlah,
buat keegoisanku sendiri, buat pamer ke orang lain, enggak, tapi memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya pasti kita bakal dibawa terus untuk naik level ke atas, ke atas, ke atas, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kita pun akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan untuk mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya semuanya. Ya mari kita tetap terus di dalam Tuhan. Talenta yang diberikan Tuhan ini biarlah tetap terus ada di dalam diri kita, dan kita berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, dan kami bersyukur bahwa kami diingatkan ketika kami diberikan Tuhan talenta berapapun itu Tuhan, ada yang 5, 2 ataupun 1, kami mau seperti hamba yang setia dan baik itu, dan yang benar itu, agar tetap terus mengembangkan setiap talenta kami agar berlipat-lipat, dan kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Motivasi kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong diri kami, keegoisan kami sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah talenta yang ada di dalam diri kami ini tetap terus kami kembangkan, dan semuanya Tuhan yang berkati dan sertai dan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat semuanya. Nah, itu tadi firman yang udah dibawakan oleh Mas Bertus. Semoga firman yang telah dibawakan oleh Mas Bertus dapat menguatkan kita dan menjadi tuntunan kita untuk kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, sampai bertemu di ibadah remaja minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.